Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ketua Musalla Al-Mukarram Bapak Muti, dan juga para pengurus, tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di malam Rabu ini, sebagaimana biasa setiap malam Rabu kita sempatkan diri kita untuk hadir berkumpul mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah berkenan melimpahkan limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita, dan semoga Allah bimbing terus kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredoi, dan dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Berketepatan malam hari ini malam tahun baru ya. Banyak orang berlibur, entah ke puncak atau kemana lah ya. Paling kita doang nih di rumah aja udah, atau di majlis taklim ya. Sebetulnya liburan yang paling tepat ya di majlis taklim. Ini kan kata Nabi termasuk taman sorga ini ya. Jadi ada hadis mengatakan idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kamu melewati taman sorga, maka hendaklah kamu nimbrung ke situ. Artinya ikut serta ke situ. Sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah? Ya, taman sorga. Nabi jawab, itulah perkumpulan orang-orang menuntut ilmu. Jadi kita ini termasuk bertamasa ke taman ini, ya, ke taman sorga. Mudah-mudahan nanti masuk ke sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, memang ya, banyak di antara manusia ketika memasuki tahun baru ya mereka hura-hura begitu, mereka girang ya. Girang sih nggak ada yang larang ya, kalau girang yang sifatnya baik nggak ngapa-ngapalah. Kecuali berbuat dosa girang, itu yang repot itu ya, minimal dia girang nggak berbuat dosa. Agama sih nggak pernah melarang orang girang ya, wajarlah namanya hidup begitu. Paling saudara-saudara jangan sampai gara-gara yaitu tahun baru ya, malam tahun baru, orang lepas kendali. Itu doang sih yang dilarang. Akhirnya menuruti hawa nafsu, menuruti teman, menuruti lingkungan yang tidak baik ya. Adapun dia misalnya nih tahun baru ada yang bakar jagung begitu, mungkin duitnya yang minim ya jagung lah lumayan begitu. Ada yang bakar apalagi ayam begitu. Kalau nggak ada ayam, bulu ayam kayak dibakar, ikan bulu ayam, saudara-saudara ya begitu. Mungkin yang duitnya gede bakar ini kali, kambing guling kali. Iya, ya udah masing-masing dah. Sebetulnya ya makan ikan bakar, ya daging bakar, jagung bakar, apapun juga boleh. Nggak mesti malam tahun baru. Iya, tapi emang ramainya begitu ya. Tradisinya ya biarin lah. Yang penting nggak ngerugiin orang, apalagi membuat rumah orang kebakaran. Janganlah kan begitu ya. Jadi kalau berbuatlah yang bermanfaat. Ya, bermanfaat buat dirinya dan juga syukur-syukur bermanfaat buat orang lain. Yang penting jangan merugikan orang lain. Hadirin, tahun baru itu kan namanya ya tahun baru karena yang tadinya misalnya 2019 berubah tuh dah 20 gitu kan. Nah ini 2020 ya baru namanya. Ya, ini belum masuk nih. Tinggal hitungan jam. Iya. Tinggal hitungan jam. Tapi kalau kita kan ya biasa-biasa aja. Kita ini nggak pernah baru ini. Ini yang repot ya. Kudunya kita ikut baru, saudara-saudara. Baru semangatnya ya. Harapannya gede
dan semangatnya disertakan dengan usaha begitu. Jangan sampai orang hanya memasuki tahun baru kemudian hanya mengharap doang, mudah-mudahan ngumpulin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dikumpulin tanpa usaha. Ya jangan ngarep saudara-saudara, ya, itu namanya si lemah ya. Ada hadis begitu mang ya, wal ajizu, orang-orang yang lemah itu manittaba'a hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian watamanna Allahil amani, tapi dia mengharap-harap kepada Allah, mudah-mudahan, tapi maksiat jalan terus. Bagaimana Allah mau kasih mudah-mudahannya? Dia menentang terus ya. Itu kan yang pantas mudah-mudahan yang berusaha baik. Dia berusaha baik baru udah mengharap mudah-mudahan, itu yang keren. Ini usaha baik kagak, malah usahanya jelek dan buruk. Kemudian mudah-mudahan, itu sih bahasa saya pengecut itu. Nurutin hawa nafsu kan namanya pengecut ya. Justru mengendalikan hawa nafsu itu jagoan namanya ya. Maka itu disebut di dalam hadis laisa syadidu bisur'ati, bukanlah yang galak itu yang bisa menjatuhkan lawan, membanting musuhnya. Innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, tetapi orang yang kuat yang bisa mengendalikan hawa nafsunya lebih-lebih ketika marah, itu yang jagoan. Jadi yang jagoan menurut agama yang bisa mengendalikan hawa nafsu terutama ketika lagi marah. Yang paling pokok bagi kita, anggaplah kita nggak lagi marah, tapi bisa mengendalikan hawa nafsu untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Ya mau girang ya giranglah, tadi saya bilang ya. Agama sih nggak pernah melarang orang girang begitu. Yang penting jangan girang yang akibatnya melampaui batas. Saudara, sebetulnya tahun baru itu justru ya kita ini makin berkurang umur kita. Ya, jatah umur kita makin menciut dan mengecil. Bukankah manusia itu sudah dijatah umurnya? Betul. Berarti pergantian jam, hari, minggu, bulan dan tahun, ya betul nambah itu angka-angka umurnya. Umurnya bertambah memang. Ya, misalnya yang 60 berubah 61, begitulah. 61 berubah 62. Itu yang berubah, yang nambah adalah angka-angka dari jumlah umurnya. Tapi justru hakikatnya berkurang. Jatah hidupnya berkurang. Ya. Itu kan diterangkan di dalam Al-Quran itu ya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bagi kamu ya di dunia ini tempat kesenangan, tapi sampai waktu yang dibatesin. Jadi orang kalau gitu udah dibatesin itu. Jadi udah sampai waktu yang dibatesin ya out dia. Jadi sebetulnya tuh tahun baru ya bagi yang bagus itu, bagi yang baik artinya mengoreksi dirinya. Itu yang keren. Mengoreksi dirinya. Gue udah apa aja nih yang baik-baik begitu. Ya, apa hasil perbuatan saya begitu untuk bekal mati. Itu yang dipikirin. Itu yang bagus begitu. Jangan sampai dia ketika memasuki tahun baru ataupun umurnya makin bertambah nggak pernah berubah jalan yang baik begitu. Ya memang umur panjang semua orang sih minati, semua orang sukai, semua orang mencintai. Ya Nabi sendiri pernah memuji ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kamu yang umurnya panjang, tapi bukan panjang doang umurnya, isinya buruk begitu. Nah, itu disertakan dengan wahasuna amaluh, bagus perbuatannya. Ya, nah kebalikannya itu wasyarrukum, seburuk-buruk kamu mantola umruhu, umurnya panjang cuman wasa'a amaluh, dan jelek perbuatannya. Itu yang berbahaya saudara-saudara. Jadi sebetulnya pergantian tahun itu betul umur kita bertambah, cuman bertambah angka-angka doang. Hakikatnya berkurang. Yang paling bagus mawas diri, introspeksi begitu. Ya, itu yang juga disebut orang yang baik itu mandana nafsahu, yang mengoreksi dirinya.
Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat untuk hari kematian, dipersiapin. Ya. Jadi dia mengoreksi dirinya, kemudian setelah dingoreksi, yang buruk-buruk ya diperbaiki, dan yang bagus-bagus ditetapkan dan ditambah untuk persiapan kematian. Ya, itu namanya cerdik gitu. Itu namanya pinter. Ya, walaupun nggak punya pangkat profesor, doktor, apapun tuh pangkat, walaupun dia tukang sayur ataupun orang sederhana, tapi dia mempersiapkan untuk mati, itu namanya cerdik. Kok cerdik? Ya soalnya dia tahu dunia nggak lama. Buat apa dunia terus? Kalau kita mati sengsara begitu. Dunia yang sementara dikejar-kejar, akhirat yang abadi didiminin aja. Wah ini bahasa kampungnya nih goblok ini. Walaupun pangkatnya profesor, ya, dunia dikejar-kejar terus begitu. Kalau perlu melanggar peraturan agama. Ya. Akhirat yang kekal dan abadi dia nggak persiapkan. Kalau orang yang cerdik, yang abadi betul-betul dipikirin. Yang dunia ya tetap dipikirin, tapi kalau perlu buat yang abadi, lebih banyak pemikirannya untuk mempersiapkan menuju keabadian. Keabadian yang nikmat, itulah di sorga. Ya, jadi saudara-saudara, hidup ini perlu prihatin, hidup ini perlu mawas diri, hidup ini perlu mengoreksi diri. Ya, jadi bukan hura-hura ya, menjelang tahun baru ataupun apalah namanya, kemudian melupakan agama. Ya, tapi alhamdulillah ya, biasanya sih orang yang sering hadir pengajian ngerti itu. Ya setiap minggu diisi kan, bukan seminggu doang, apalagi di ngaji hampir berapa kali satu minggu. Jadi banyak diisi. Insya Allah nggak banyak dikit, ada ilmu yang nempel. Ada ilmu yang nempel, yang bisa meluruskan dirinya. Walaupun mungkin sewaktu-waktu dia oleng, dia bengkok, dia miring begitu, tapi dia ada ilmunya, dia bisa cepat sadar. Berbeda yang nggak ada ilmunya, kalau ngebluk terus begitu, bisa nyungkep begitu, menukik ya. Tapi yang ada ilmunya, banyak mendengar, banyak diisi pikirannya dengan agama, ya saya yakin begitu. Istilahnya nggak parah banget begitu, walaupun ya mungkin namanya manusia. Ya, kadang-kadang nurutin hawa nafsu, kadang-kadang ngikutin teman, akhirnya oleng melanggar. Tapi karena dia punya ilmu, dia bisa cepat insaf dan kembali ke jalan yang lurus. Ya, jadi malam tahun baru kita berada di musola Sa'adatul Muta'alimin untuk ngaji. Ya, inilah yang terbaik saudara-saudara. Ya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini mendapat balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, memasuki lanjutan judul yang lalu, masalah pakaian. Ya. Jadi pakaian itu mulai dari ukuran pakaian, ya. Jangan berlebihan. Tangan ya, sampai pergelangan lah ya. Tangan baju ya. Tangan baju gomis, begitu juga kain, celana, baju gomis, ya jangan berlebihan. Ya mentok-mentoknya mata kaki begitu. Kalau seandainya berlebihan, ya ini paling makruh. Toh kita nggak ada niat sombong. Kalau ada niat sombong ya dosa. Dulu di zaman Nabi Abu Bakar sendiri itu, ya baju gomisnya itu kainnya panjang ke bawah. Dia nanya, wahai Nabi, kalau saya bagaimana nih? Kebetulan Nabi kan berbicara itu, yang liwat mata kaki neraka kan begitu kasarnya. Abu Bakar nyeletuk, kalau saya ini bagaimana wahai Nabi? Nabi menjawab, enti bukan termasuk yang itu. Karena Nabi tahu hati Abu Bakar nggak ada sombong. Ya. Maka berarti walaupun ya, pakaiannya ini melebihi mata kaki, kalau nggak sombong, ya masih mubah. Ya paling tinggi makruh paling tinggi. Makruh nggak sampai dosa. Ya. Kemudian dari ukurannya, terus dari bahannya. Bahan pakaian apapun dibolehkan kecuali sutra.
Itu pun sutra asli, ya, tidak boleh. Tapi ahli hukum mengatakan kalau kurang dari separuh bahan bajunya atau pakaiannya itu kurang dari separuh, diambil dari kain sutra, dari benang sutra, itu masih dibolehkan. Misalnya ini saya pakai baju, ditimbang-timbang adalah misalnya 6 on begitu. Nah kemudian dicampurin yaitu benang sutra, tapi nggak sampai separuh begitulah. Misalnya tadi kalau 6 on ya 2 on lah. Jadi 2 on benang sutra, 4 on benang yang selain sutra. Itu masih boleh. Masih boleh ya, laki-laki, berbeda perempuan. Ya. Memang ada beberapa pengecualian lagi bahwa apabila seseorang kena penyakit, istilahnya dia alergi pakai pakaian apa aja, gatal terus begitu. Tapi kalau pakai sutra nggak gatal, adem aja. Pakai sutra seumur hidup. Ya, mau dibilang apa? Itu pengecualian. Di zaman Nabi begitu. Ada sahabatnya gatal terus, ya, penyakit begitu. Akhirnya dipakai sutra, enak, ya udah, dibolehkan oleh Nabi karena itu darurat. Ya. Jadi begitu saudara-saudara. Kemudian tadi dibilang pakai pakaian ya pasti tidak sombong. Kalau pakai sombong, walaupun tidak melebihi mata kaki, tetap aja haram. Ya, pakaiannya anggap biasa, celananya, bajunya juga biasa, artinya nggak melewati pergelangan. Celana atau kain nggak melewati mata kaki, cuman dia sombong. Iya niatnya ada buruk begitu, ingin menunjukkan gua nih baju gua bagus, kain gua bagus. Lu apaan tuh, model lama, bulukan, ada macam-macam itu. Walaupun nggak ucapin di hatinya doang, sombong, saudara-saudara. Itu berbahaya. Ya, yang Nabi bilang orang yang sombong tertahan dari sorga. Karena ada kesombongannya begitu. Maka hendaklah seseorang berpakaian apapun tuh pakaiannya, yaitu dia hanya semata-mata menikmati nikmat yang Allah berikan. Duitnya banyak, dia mau pakai yang bagus, pakai kan begitu. Tapi kalau ada orang yang jelek, lu jangan katain. Nah, begitu aja. Lu jangan hina. Ente mau pakai yang bagus, apa aja dipakai. Ya, Allah pun senang ketika hambanya menikmati nikmat yang dia berikan. Walaupun secara agama sederhana itu lebih bagus lagi, lebih afdol lagi. Ya, memakai yang baru, pakaiannya baru, mobilnya baru, apanya pun baru, itu sih boleh-boleh aja begitu. Jadi disenangin itu pakai yang baru, asalkan kan nggak sombong. Tapi ya, tadi yang pakai yang baru itu baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu sederhana aja, sedang-sedang aja. Itu bukan baik lagi, tapi lebih baik ya. Namanya tawadu begitu. Kemudian saudara-saudara, masih cerita pakaian. Nah ini sekarang lanjutannya nih pelajaran baru, yaitu dilarang ya memakai atau hamparannya dari kulit hewan, khususnya binatang buas, seperti kulit hewan macan tutul. Kan loreng-loreng ya macan tutul. Itu menyeramkan itu. Ya, jadi nggak layak, cuman nggak sampai haram. Jadi hamparannya, sadelnya dibungkus dengan kulit macan tutul. Apanya pun dah begitu ya, tikernya. Nah ini makruh aja. Karena biasanya yang pakai semacam itu tuh ya orang-orang yang berlebihan lah. Ya, dikhawatirkan timbul sombong. Jadi membangkitkan rasa sombong. Jadi pakai kulit hewan, disamak istilahnya, dibersihin, kemudian dijadiin pakaian atau dijadiin hamparan. Ini yang disebut babun nahyi aniftirashi juludin numur. Bab ini menerangkan dilarang, cuman dilarangnya makruh, begitu kata ahli hukum. Karena nggak keras sih larangannya. Jadi makruh seseorang ya menggelar kulit macan tutul, hamparannya, ya, hamparannya itu.
dari kulit macan tutul. Warrukub alaiha, dijadiin sadel, dijadiin tatakan, ya, dijadiin lapisan, ya. Joknya itu jok mobil, jok motor, sadel kuda, onta, begitu. Itu dibungkus dengan kulit macan. Itu dikhawatirkan aja, itu timbul kesombongan. Dan itu biasanya yang make orang-orang yang berlebihan. Ya begitu memang. Maka sebatas makruh, kalau sombong ya haram. Apapun juga sombong haram. Ya. Tadi kan saya bilang, nanti pakai apa aja sombong, haram aja udah. Ya. Sombongnya itu yang membuat haram, bukan semata-mata pakaian. Ya. Biasanya memang kadang-kadang pakaian hebat mendorong yang pakai jadi sombong. Di situ yang dikhawatirkan. Maka tadi dibilang menikmati pakaian yang bagus boleh, tapi akan lebih afdol lagi berpakaian sederhana supaya meredam, menekan sifat sombong itu, biar nggak keluar ya, dari dirinya. Ya kan sombong itu semua orang punya, semua orang ada itu sejak ya, manusia hidup begitu memang. Ada sifatnya dari sononya memang bawaan. Datang agama Islam menyuruh tekan, redam, jangan sampai keluar. Kalau perlu penet dan habisin. Begitu. Itu saudara-saudara. Jadi kalau sombong sih ya bukan saja makruh, tapi juga naik lagi itu haram. Ya. Kemudian hadisnya ini wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tarkabul khazza walan nimar. Janganlah kamu menunggang ya, yaitu sadel dari tenunan bulu hewan, binatang buas khususnya. Kalau bulu kuda enggak apa-apa itu. Bulu kambing, katanya itu wol-wol itu banyak dibuat dari bulu kambing. Konon untuknya di Australia kan banyak kambing di sono. Itu saya perhatiin ketika ada ya videonya, ya, jadi itu kambing masuk ke pabrik dalam keadaan berbulu, bulu domba. Keluar udah habis tuh kulitnya. Diapain? Dicukur saudara-saudara. Ya. Entar diolah itu, diolah. Bulu kambing sih sederhana, ya, enggak wah begitu kan. Tapi kalau bulu macan tutul, kulit macan tutul, wah orang goleng-goleng itu. Bukan main itu. Jadi Nabi melarang la tarkabul khazza. Janganlah kamu ya menunggang sadel ataupun hamparan yang terbuat dari tenunan yaitu bulu binatang yang buas seperti macan tutul. Ya, walan nimar ini macan tutul. Jadi termasuk hewan-hewan buas ya. Yang loreng-loreng ya macan ya, ada macan tutul. Nah itu ya, gambaran tentang inian ya buas begitu hewannya. Maka manusia nggak cakep jadi manusia buas ya. Ada orang namanya buas, itu singkatan kali. Baik, hadisun hasanun rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin hasan. Di nomor 2 an Abil Malih an abihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Ini sifatnya umum nih. Nabi melarang dari kulit-kulit hewan liar. Ya, binatang buas, apa aja singa, macan tutul, ya, apalagi mungkin serigala dan sebagainya. Itu makruh. Ya. Walaupun istilahnya memang dibutuhkan, tapi kan ada gantinya. Ada gantinya kan yang rame kulit kambing, kulit sapi. Gitu. Nabi kasurnya dari kulit hewan, tapi bukan hewan binatang buas atau binatang liar. Itu kan menggambarkan sangar, menggambarkan serem. Ya. Ya. Jadi agama tuh melarang membuat orang takut. Ya. Agama melarang membuat orang takut, sehingga ada hadis tuh mengatakan bila mana kamu membawa senjata panah aja, kamu jangan buat
ujung pandainya telanjang begitu menonjol ke depan. Kudunya kamu pegang tuh dah ujungnya, ya, biar ketekep begitu ujungnya. Jangan telanjang begitu, menakutkan orang lain. Bahkan kesenggol ntar orang jadi luka. Itu agama melarang menakutkan orang lain. Yang bagus itu dalam agama menggembirakan orang. Nah ini memakai pakaian hewan buas, ini membuat sangar, membuat orang jadi takut, ya. Maka dilarang di dalam agama. Tuh. Ada hadis naha anjulu disiba. Nabi melarang dari kulit hewan buas. Kalau hewan yang nggak buas, sapi, kuda, kambing, itu memang dari dulu dipakai itu, dimanfaatin oleh manusia. Zaman dulu, zaman Nabi, kemahnya itu dari kulit. Ya. Karena memang itu yang gampang. Lantaran mereka dengan hewan kan ya, hewan itu kan ciptaan Allah, nggak repot-repot, disembelih, dibersihin kulitnya, dijemur, dirakit, disusun, jadi kemah. Ya, jadi kemah. Bisa jadi kasur, jadi baju, jaket, gitu. Nah itu sih hal-hal yang boleh lah, karena hewan-hewan itu bukan hewan buas, ya, bahkan hewan yang udah jinak sama manusia. Jadi ketika dipakai juga nggak sangar, ketika dipakai juga nggak membangkitkan sombong, biasa aja. Tapi berbeda kalau bajunya loreng-loreng, cuman loreng-lorengnya dari tadi macan tutul. Akan main udah ya. Baik saudara-saudara, yang penting pakailah pakaian yang membuat orang adem, nggak ketakutan, nggak kebingungan begitu. Jadi ini kulit-kulit hewan binatang buas bukan saja dilarang makruh dalam pakaian, juga untuk tadi membungkus sadelnya, bungkus joknya, atau buat hamparan di rumahnya, diduduk begitu, duduk di atas kulit apaan ini, kulit binatang buas, macan tutul. Ya, mungkin beberapa kulit disusun begitu, dijahit ya, lebar. Orang juga masuk, wah serem dari dah. Ya, bukan main. Baik, begitu saudara-saudara. Nah ini selanjutnya masih tentang pakaian, ya, yaitu tentang kalau punya pakaian baru, entah itu baju, entah itu sendal, apa saja, alangkah baiknya dikasih nama. Begitu tuh Nabi Muhammad SAW. Dia tuh punya sorban atau punya baju, punya pedang, punya apa, dikasih nama. Ada yang bilang begini, tujuannya ketika dia butuh dan minta tolong sama keluarganya, gampang nyebutnya. Ambilin jaket apa nih? Ya, ada namanya. Cuman kalau nggak ada namanya kan repot. Begitu. Jadi Nabi senang tuh memberi nama pakaian dan alat perangnya. Kalau kita paling kucing kalau dikasih nama, namanya apa itu dah, anjing dan sebagainya, ya. Pakaian pun begitu, bagus dikasih nama. Sehingga kalau kita minta tolong sama istri, tolong ambilin baju anu begitu. Nah itu jadi nggak jelas jadinya, ya. Dikasih nama, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abi Sa'id, berkata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izastajadda thauban. Nabi kalau mendapatkan pakaian baru, sammahu bismihi, beliau kasih nama dengan namanya khusus. Imamatan sama ada sorban, au komisan atau baju gomis, au ridaan atau rida. Apa itu rida? Banyak kan orang artinya rida selendang. Yang benar tuh rida ini yang menutupi dua pundak, itu namanya rida. Iya, ya disebutannya sorban, terserah lah. Cuman ketika dia pakai, lihat apakah diputar di kepala, itu namanya imamah. Itu baru namanya sorban istilahnya. Tapi kalau dipakai di dua pundak tertutup, itu namanya rida. Apa tadi namanya? Ya betul, rida itu. Rida itu yang tadi menutupi dua itu memang disunatkan dalam sembahyang. Ya.
pakai ya bahan apa aja yang menutupi dua pundak. Itu kan di zaman Nabi jarang yang punya pakai ginian karena kehidupan mereka sederhana. Ya, jadi kata sahabat, kami jarang punya rida, paling punya satu lembar doang. Ya, satu lembar doang. Ya, paling buat bawahan yang paling pokok begitu. Jadi saking mereka itu sederhana banget zaman dulu. Karena kalau udah pakai rida itu udah mewah juga. Bawah ketutup, atas ketutup, pakaiin rida. Jadi ada semacam ya kelebihan lah. Ada kelebihan, ada wibawa, ada gagah begitu. Tapi itu nggak menakutkan. Dibandingkan tadi pakai yang loreng-loreng, apa macan tutul, itu menakutkan. Tapi kalau untuk dipakai di dua pundak, itu memang disunatkan lagi sembahyang pakai begitu. Ya lebih pantas dah, lebih cakep begitu. Ya, dibolehkan itu. Jadi Nabi katanya izastajadda thauban sammahu. Nabi kalau dapat pakaian yang baru dikasih nama bismihi. Baik itu pakaian baru imamatan, namanya imamah, orang bilang sorban yang menutup kepala ya, au komison atau baju kurung, au ridaan atau sorban yang dipakai di atas dua pundak. Seraya beliau mengucap yaqulu, beliau membaca doa semacam memuji Allah lantaran nikmat pakaian yang baru tersebut. Dapat pakaian baru, dikasih nama, dia berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala pujian buat kamu, anta kasautanihi, engkau ya Allah memakaikan pakaian tersebut buat saya, as'aluka khairahu, saya mohon kebaikan dari pakaian tersebut, wa khairama suni'alah, dan kebaikan dari apa yang timbul dari pakaian tersebut. Minta kebaikan pakaian tersebut dan minta kebaikan yang timbul dari pakaian tersebut. Ya pakaian itu dipakai ya bagus, manfaatnya menutup aurat. Ya, kalau panas jadi nggak terlalu panas tubuh kita, kalau dingin jadi nggak terlalu dingin. Ya terlindungi tubuh kita dari semacam serangga, ya, nyamuk, jadi nggak ngantuk langsung dia. Nah, jadi Nabi minta itu supaya pakaian itu ya Allah berikan kebaikan dan kebaikan yang timbul dari pakaian tersebut. Kemudian wa a'udzubika min syarrihi, saya berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan yang ada pada pakaian tersebut, wa syarri ma suni'alah, dan keburukan yang timbul dari pakaian tersebut. Apa keburukannya? Sombong. Itu yang nyata banget. Itu yang nyata banget. Nabi berlindung itu. Ya Allah katanya, jauhkanlah saya dari sombong dengan sebab memakai pakaian ini. Tadi saya bilang pakaian yang bagus membangkitkan. Emang udah ada sombong di hati kita. Jadi dia bangkit, timbul itu. Timbul, lahir lagi begitu. Ya tapi yang ngerti ya diredam, ditutup. Ya, dilarang keluar begitu. Dia ingat sombong hukumnya haram. Gitu. Ya nggak jadi udah, nggak jadi. Ya. Aturan tadi dia pengen nyela orang, dia nggak jadi nyela, dah nggak boleh. Sombong nih kalau nyela orang ya, nyela baju orang begitu, sedangkan bajunya bagus. Nah, ini jelek sekali. Jadi begitulah cara Nabi. Ini memang agama Islam ini yang Nabi bawa bukan main lengkapnya, apa aja ada. Apa cerita bahasan makan udah dulu, cerita bahasan pakaian macam-macam, belum lagi ibadah. Ini cerita pakaian ini. Kemudian selanjutnya nih yang terakhir tentang pakaian, yaitu sunat memakai bagian yang kanan dulu. Ya biasalah itu, kalau pakai baju ya, masukin tangan kanan dulu. Pakai celana masukin kaki kanan dulu gitu, dan seterusnya begitulah. Jadi Nabi senang dengan yang kanan gitu, karena yang kanan itu kan Allah gambarkan dia penghuni sorga. Ya nanti ada dua golongan, golongan kanan, golongan
kiri ini neraka. Sampai-sampai ketika dikasih buku juga, yang dikasih buku dan nerima tangan kanan alamat bagus, yang dikasih buku catatan diterima tangan kiri, ini udah alamat buruk, ini alamat masuk neraka, dia teriak-teriak dia. Yang nggak bisa begitu, gue mau ambil pakai tangan kanan aja biar masuk surga, nggak bisa itu. Emang udah di setel. Kalau mang kafir ngambilnya tangan kiri, kalau orang Islam ngambilnya tangan kanan. Begitulah. Jadi itu ada di dalam Al-Quran ini gambaran kelompok kanan, kelompok kiri ya. Maka Nabi seneng yang kanan-kanan, berwudu kalau ada dua anggota, yang kanan berpakaian, dimasukin, dipakaikan yang kanan, begitu. Baru ntar kedua yang kiri. Itulah cara Nabi ketika berpakaian. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Gimana? Nggak ada ya? Ya, tinggal beberapa menit lagi ini. Jadi saudara-saudara, nanti kita akan masuki judul baru, yaitu tentang tidur. Wah, tentang tidur dibahas ya, masalah tidur. Maka saya bilang ini agama Islam bukan main. Apa aja ada ya. Nggak banyak sedikit ada tuh penjelasannya dari Nabi. Karena memang beliau kan hidup lumayan juga, berapa tahun dia jadi nabi, jadi rasul ya, 23. Jadi selama 23 itu kan ya Nabi berkeluarga, punya istri. Nanti ada cerita tentang keluarga Nabi, misalnya selama 23 tahun itu beliau berperang, ada cerita berperang, bergaul, cerita bergaul, berpakaian, tidur, makan, apa yang dilaksanakan oleh manusia. Nah itu memang jadi ikutan ya, memang dalam Quran begitu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh pada diri Nabi suri tauladan ya, apalagi Allah nyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Nabi kalau berbicara timbul dari hawa nafsu, tidak, itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka omongannya jadi hadis istilahnya, jadi sabda beliau dan jadi ikutan. Gitu. Jadi hukum banyak timbul dari perkataan Nabi, hukum banyak timbul dari perbuatan Nabi, juga timbul dari ketetapan Nabi. Ada seorang berbuat, diiyain, jadi hukum udah, hukumnya boleh diiyain sama Nabi. Ada sahabat berbuat, Nabi larang, ya jadi larangan. Gitu. Itulah Nabi Muhammad ya. Jadi gerak-geriknya, apapun yang dikerjakan, itu dimuat di dalam hadis, dan itu jadi sumber hukum. Maka yang telah kita terangkan ini dulu masalah minum, kemudian masalah berpakaian, kemudian masalah tidur nih selanjutnya. Ya. Bagaimana tidur yang baik, begitu, baca doa dan sebagainya, itu dianjurkan di dalam agama. Hadirin saudara-saudara, jadi beberapa jam lagi ya kita masuk tahun baru ya. Yang penting tahun baru harapan kita ya tambah semangat lah. Ya, mestinya begitu. Ya, iktanim khomsan qabla khomsen itu. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang paling penting wahayataka qabla mautika. Masa hidup kamu sebelum mati. Kita masih hidup, masih lumayan. Walaupun kaki udah pada meluang. Ya. Walaupun dengkul udah aduh payah, mata ya nggak begitu melihat banget, tapi toh masih hidup, lumayan, manfaatin sebesar-besar manfaat ya. Emang sih perinciannya itu kalau yang masih muda manfaatin masa mudanya, tahu udah tua apaan yang kita kuat, masih muda kerjain tuh yang berat-berat tuh kerjain ya, ibadah-ibadah yang kuat itu, yang butuh tenaga ya kerjakan, mumpung masih muda. Ya, tapi kalau udah tua bagaimana? Ya nggak bisa lah. Tapi kan masih lumayan. Apa lumayannya? Masih hidup. Wahayataka qabla mautika. Ini kalau udah mati saudara-saudara, out udah. Teman-teman kita lihat, udah pada nggak ada. Ya. Itu si Nur udah nggak ada tuh saudara-saudara ya. Baru dia sering hadir di pengajian, dia sudah wafat. Padahal umurnya belum tua banget. Ya, tapi emang begitulah.
Begitulah. Tadi saya habis membayangin ya, di sana atau di Kemang. Umurnya anak perempuan, umurnya 36. Habis melahirkan di sesar ya akhirnya meninggal dunia juga, udah kata apa lah. Ya mati syahid lah, begitu. Jadi mumpung masih hidup, manfaatkan semanfaat-manfaatnya, sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita makin mantap lagi menyongsong tahun baru. Semoga Allah berikan umur yang panjang. Allah berikan sehat badan dan Allah berikan kesehatan. Dan mudah-mudahan yang sudah wafat, ibu bapak kita, guru-guru, mertua, istri, ataupun anak yang sudah wafat, semoga Allah ampuni mereka. Kita pun yang masih hidup, mohon kepada Allah, mudah-mudahan diampunin juga dosa-dosa kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna li alaika zakirin wa li ni'matika syakirin wal yawmi liqa'ika minaz zakirin wa ahina bi ta'atika mashghulin wa za tawfaitana wa tawaffana ghairu maftunin wala mahzulin. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khairu ma bainahuma wa khairu ma ba'da dzalik. Wa na'udzubika min syarril hayat wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma bainahuma wa syarri ma ba'da dzalik. Allahumma ahyina hayatas su'ada. Allahumma ahyina hayatas su'ada, hayatan man tuhibbu baqa'ah, wa tawaffana wafatas syuhada, wafata man tuhibbu liqa'ah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.